Shalom. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat datang dan selamat beribadah. Dan kebaktian Minggu Palmarum sore hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Galuh Iria Kris Lumadia dengan pengantar bahasa Indonesia. Hari ini adalah hari Minggu Palmarum. Bersama kita mengenang kembali perjalanan Tuhan Yesus yang telah tiba di Yerusalem. Saat dia memasuki kota Yerusalem, dia disambut orang-orang di Yerusalem yang berseru, "Hosana! Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Kini marilah kita menghayati peristiwa masuknya Tuhan Yesus ke kota Yerusalem ini dengan kita ungkapkan rasa syukur kita melalui ibadah di sore hari ini. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita undang untuk bangkit berdiri dan kita akan memulai kebaktian kita pada sore hari ini dengan memuji dari Kidung Pasamuan Jawa nomor 27 ayat yang pertama. Saking titah ing bumi. Saking titah ing bumi, padha kirang memuji, haleluya, haleluya. Surya prakoso sumunar, candra kartika kababar, puji Gusti saben wanci, haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita masuk di dalam ibadah Minggu Palmarum pada sore hari ini. Dan biarlah di dalam hati kita mengaku demikian. Ibadah Minggu Palmarum saat ini kita lakukan dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara-saudara. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Tema ibadah kita pada saat ini, tema ibadah Palmarum kita pada saat ini adalah setialah dalam kasih hingga paripurna. Setialah dalam kasih hingga paripurna. Mari kita sambut tema ibadah ini dengan kita menyanyi kasih setiamu yang ku rasakan. Tinggi dari langit biru, kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih
dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Kesaksian firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 19 dan 20. Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 19 dan 20, demikian bunyinya. Karena itu sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berdasarkan apa yang disampaikan di dalam Kisah Para Rasul ini, kembali kita melihat keberadaan kita. Apakah di dalam hidup kita sudah mampu benar-benar melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, atau justru di dalam hidup kita seringkali melakukan pelanggaran atas firman Tuhan. Untuk itu, mari kita satukan hati kita masuk di dalam doa, kita mohon ampun atas dosa-dosa kita. Mari kita berdoa. Kami menyadari ya Tuhan bahwa di dalam hidup kami masih belum mampu melakukan sepenuhnya apa yang menjadi perintah-Mu. Sehingga di dalam kehidupan kami sehari-hari, kami masih bisa terjatuh di dalam dosa. Untuk itu ya Tuhan, dengan kesungguhan hati, pada saat ini kami mohon ampun atas dosa-dosa yang kami lakukan. Kami pun mohon hikmat-Mu, supaya selanjutnya hidup kami jauh lebih baik lagi, benar-benar mampu melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, menyatakan kasih dan kebenaran, baik itu melalui pikiran kami, hati kami, perbuatan kami, maupun tutur kata kami. Inilah ya Tuhan, apa yang menjadi doa permohonan kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami naikkan doa ini. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk berdiri. Bersyukur kita menyembah Allah yang penuh kasih, sehingga Ia senantiasa menganugerahkan pengampunan kepada kita. Seperti apa yang ditulis di dalam Kisah Para Rasul pasal 15 ayat yang ke-11. Yang demikian berita anugerah bagi kita semua. Kisah Para Rasul pasal 15 ayat yang ke-11.
Sebaliknya kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Amin. Demikian berita anugerah bagi kita sekalian Bapak Ibu Saudara. Mari kita sambut dengan penuh sukacita dengan kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 457 bait yang pertama, Ya Tuhan tiap jam. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan. Jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Pembacaan firman Tuhan pada sore hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 19 ayat 28 sampai 40. Namun sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Puji syukur kami naikkan di hadirat-Mu ya Tuhan. Kami bersama-sama berdoa pada sore hari ini kami akan bersama-sama mendengarkan, membaca dan mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, kiranya Engkau memampukan kami supaya kami mampu mendengar, merenungkan, menyimpan, terlebih Engkau mampukan untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya Tuhan juga memberkati Bapak Pendeta yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya hanya kehendak-Mu Tuhan yang hadir melalui perkataan Bapak Pendeta. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan doa kami dalam tangan Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Lukas pasal 19 ayat 28 sampai dengan 40. Dengan judul perikop Yesus dielulukan di Yerusalem. Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ketika ia telah dekat Betfage dan Betania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang murid-Nya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang yang bertanya kepadamu, 'Mengapa kamu melepaskannya?' jawablah begini, 'Tuhan memerlukannya.' Lalu pergilah mereka yang disuruh itu, dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang mempunyai keledai itu, 'Mengapa kamu melepaskan keledai itu?' Kata mereka, 'Tuhan memerlukannya.' Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya.
Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Ketika ia dekat Yerusalem, di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, "Diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi." Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, tegurlah murid-muridmu itu." Jawabnya, "Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak." Demikian pembacaan firman Tuhan. Inilah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan saksian firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas pasal 19 ayat 28 sampai dengan 40. Berbahagialah setiap kita yang dengan setia membaca merenungkan sabda firman Tuhan, terlebih yang berusaha untuk melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Selamat sore Bapak Ibu Saudara. Shalom. Selamat merayakan Minggu Palmarum. Bapak Ibu yang terkasih, saat ini kita merayakan kedatangan Sang Raja Damai, Tuhan dan Juru Selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang datang memasuki Yerusalem, memasuki hati kita, hati setiap umat kepunyaannya. Diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan, damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Itulah teriakan orang-orang yang menyambut Tuhan Yesus masuk ke kota Yerusalem. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, seperti panjenengan pirsani di sekitar mimbar, di belakang mimbar telah didekor penuh dengan daun palem, ya, sebagai simbol Minggu Palmarum. Terima kasih untuk yang sudah mempersembahkan dekornya pada minggu ini. Nah, Bapak Ibu, judul dari perenungan kita pada sore hari ini adalah menjadi murid Kristus. Menjadi murid Kristus. Dan yang menjadi nats kita adalah ayat yang ke-32 yang akan saya ulangi pembacaannya demikian. Lalu pergilah mereka yang disuruh itu, dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Konteks atau situasi yang dikisahkan di dalam Injil Lukas ini, Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya telah disampaikan di dalam Perjanjian Lama oleh Nabi Zakaria, bagaimana seorang Mesias akan memasuki Yerusalem sebagai seorang raja yang lemah lembut dan membawa damai, membawa berita kedamaian. Dan pada bacaan kita di Injil Lukas ini, nubuatan itu digenapi. Nah, dua orang murid Yesus telah mempersiapkan keledai sebagaimana instruksi yang diberikan oleh Yesus kepada mereka.
dua orang murid ini ketika mendapatkan perintah dari Yesus tanpa berpikir panjang, tanpa mempertimbangkan risikonya, melakukan apa yang diperintahkan oleh sang guru. Mereka pergi untuk mengambil keledai muda yang belum pernah ditunggangi atau dinaiki oleh siapapun. Dan kemudian mengalasi punggung keledai itu dengan baju mereka, dengan harapan ketika nanti Tuhan Yesus menaikinya akan merasa nyaman. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada hal yang menarik. Yang pertama adalah kenapa kemudian Tuhan Yesus memilih keledai daripada kuda. Tentu ada maksudnya, tentu ada makna yang ingin disampaikan. Pilihan keledai sebagai tunggangan Yesus adalah sebuah simbol yang ingin menyatakan kedatangan Yesus ke Yerusalem itu sekali lagi tidak membawa perang atau konflik, tetapi membawa kabar damai. Nah, berbeda lagi ketika Yesus menaiki kuda masuk ke Yerusalem. Seperti tradisi pada saat itu, ketika ada raja yang menunggangi kuda masuk ke suatu daerah, maka itu adalah simbol kesiagaan sang raja mau menghadapi peperangan. Jadi keledai simbol Yesus datang membawa kedamaian. Dan yang kedua, Bapak Ibu, yang menarik adalah yang dilakukan oleh dua orang murid. Ketika mereka diperintah untuk mengambil keledai, selain kemudian dengan segera melakukan tugas itu tanpa bertanya, tanpa kemudian melakukan sanggahan, tanpa kemudian dua murid ini menolak perintah dari Yesus. Mereka setelah melakukan tugas yang utama melakukan sebuah tindakan yang sebenarnya itu tidak masuk di dalam perintah Yesus, yaitu menempatkan baju mereka di punggung kuda-kuda tadi, di punggung keledai tadi. Nah, jadi ini tidak diperintahkan oleh Yesus, tetapi inisiatif dua orang murid. Artinya ada sebuah kreativitas dalam melaksanakan tugas. Jadi meskipun itu bukan perintah, tetapi tentu mereka berpikir kalau di kuda ini tidak ada alasnya, ketika Tuhan Yesus naik mungkin akan tidak nyaman gitu, sehingga ditaruhlah baju mereka. Nah, juga perlu diketahui Bapak Ibu Saudara bahwa kebiasaan masyarakat pada saat itu ketika memakai baju mereka rangkap minimal 2. Yang artinya ketika baju luarnya seperti jubah begitu ya, seperti toga ini tetapi tidak ada beniknya, biasanya ditutupkan begitu saja, itu diambil maka masih ada baju yang dalam. Jadi kalau dilepas bukan berarti telanjang gitu, enggak, masih ada baju yang di dalam. Nah, itulah yang ditempatkan di keledai itu sebagai alas Tuhan Yesus pada saat menaiki keledai tersebut. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, dan kemudian setelah
keledai itu dibawa kepada Yesus. Yesus memulai perjalanannya masuk ke Yerusalem. Yerusalem merupakan panggung utama dari sebuah peristiwa yang selanjutnya akan terjadi, yaitu bagaimana kemudian Tuhan Yesus menggenapi apa yang diperintahkan Sang Bapa. Nah, ketika Yesus masuk ke Yerusalem, sambutan yang luar biasa ditunjukkan, baik oleh para murid maupun orang-orang yang ada di Yerusalem itu, dengan cara mereka menempatkan baju-baju di jalan yang akan dilalui Yesus. Tentu ini adalah sebuah simbol sambutan yang sungguh sangat menaruh hormat kepada sosok Yesus. Dan tentu saja itu dilakukan oleh banyak orang karena mereka sangat tahu dan paham akan karya Yesus pada saat itu, dengan mujizatnya, dengan ketokohannya, dengan sebutan yang disematkan oleh banyak orang kepada dia. Maka ketika Yesus lewat, baju ditaruh di jalan, ranting-ranting ditaruh di sana. Ya, kalau sekarang itu seperti kalau para pejabat datang gitu ya ke sebuah tempat kemudian digelarkan karpet merah gitu. Kurang lebih demikian. Dia datang dengan kemuliaan yang luar biasa, dengan keagungan yang luar biasa. Namun Bapak Ibu, tidak serta-merta semua setuju akan sambutan yang begitu luar biasa bagi Yesus. Karena ada para pemuka atau pemimpin agama yang justru tidak menghendaki, tidak suka kalau Yesus dielulukan. Maka dia atau Yesus ini diminta oleh para pemuka, pemimpin agama ini supaya menghentikan para murid yang memuji-muji Yesus. Menghentikan sorakan sambutan meriah itu. Dan di sini menarik Bapak Ibu Saudara, setelah sekian lama Tuhan Yesus tidak berkenan untuk menunjukkan jati dirinya sebagai Mesias. Dia lebih berkenan jika disebut sebagai anak manusia begitu ya, bukan juru selamat. Tetapi kali ini dia ingin benar-benar menunjukkan jati dirinya sebagai Mesias. Hal ini disebabkan karena apa? Karena sebentar lagi peristiwa penyalibannya akan terjadi. Maka dalam kesempatan ini ia harus menyatakan siapakah dirinya. Dia harus menunjukkan bahwa ia adalah benar-benar Mesias, Sang Juru Selamat itu ke banyak orang. Artinya supaya apa? Supaya orang-orang pada saat itu juga tidak kemudian menganggap bahwa mereka salah di dalam mengelulukan sosok Yesus. Tetapi justru harapannya mereka semakin dikuatkan, diyakinkan bahwa sosok yang dipuja, disembah, dimuliakan itu adalah sosok yang benar. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahkan penegasan ini disampaikan oleh Yesus ketika ia menyampaikan
ketika orang-orang ini berhenti untuk berteriak mengagungkan Dia, batu-batu itu akan menggantikan mereka. Artinya bahwa tidak ada yang bisa menghalangi maksud dan tujuan dirinya untuk menyatakan jati diri Yesus yang sesungguhnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengajak panjenengan untuk kembali mencermati apa yang dilakukan oleh dua orang murid yang mendapatkan tugas oleh Yesus di dalam cerita tadi. Nah, dua orang murid yang diberi tugas untuk mengambil keledai. Setelah kita mencermati pribadi dua orang murid tadi, ya, selayaknya kita mengatakan bahwa murid ini adalah murid yang taat kepada gurunya. Kenapa demikian? Karena mereka dengan segera, tanpa banyak kemudian bertanya atau bahkan banggal atau menolak perintah gurunya, mereka berangkat melaksanakan tugas itu. Padahal ya, kemungkinan risiko harus dia hadapi, mereka hadapi. Nah, bagaimana tidak? Mereka datang ke suatu daerah yang belum dikenal, kemudian mengambil ya keledai orang. Ya kalau hanya ditegur, ditanya seperti di kisah ini saja cukup ya. Kalau orang sekarang dikit-dikit itu main kroyok, main massa, bahkan orang yang tidak berbuat jahat pun bisa menjadi korban, diteriaki maling gitu ya. Loh, ini risiko sekali Bapak Ibu Saudara. Tapi mereka melakukan tugasnya itu dengan segera dan penuh tanggung jawab. Bahkan mereka mempersiapkan keledai itu dengan baik. Tidak eman melepas bajunya untuk ditaruh di keledai itu demi sang guru atau Yesus. Supaya apa? Tuhan Yesus nyaman ketika menunggangi keledai ini. Nah, ini menunjukkan dua murid ini sebagai murid yang taat menurut saya. Dan begitu baik di dalam menjalankan tugasnya. Karena meskipun diperintah untuk melakukan, ya ambillah keledai itu, dia melakukan yang melampaui. Dengan kemudian memberikan kenyamanan pada Yesus. Dengan cara menaruh baju di atas keledai itu. Bapak Ibu yang terkasih, judul perenungan kita menjadi murid Kristus. Saya ingin menambahi judul ini dengan dua kata. Menjadi murid Kristus yang taat. Nah, ini juga sesuai dengan tema kita di dalam ibadah Minggu Palmarum ini. Kalau menurut kamus, taat itu tunduk, patuh, setia. Tunduk, patuh, setia. Nah, kita sebagai murid Kristus, maka tentu diharapkan mampu taat kepada perintah-perintah Kristus. Kita juga perlu yakin bahwa apa yang diperintahkan oleh Kristus, oleh Yesus di dalam hidup kita, tidak akan menjadikan kita rugi ataupun celaka. Kristus tidak pernah mengambil keuntungan bagi kita. Seperti dalam kisah Palmarum itu, dua orang murid berangkat
baik-baik, pulang pun juga selamat. Mereka aman ketika mereka dengan sepenuh hati melakukan perintah dari Yesus. Mereka tidak celaka. Justru mereka menjadi pribadi yang dipakai oleh Allah sebagai bagian ya, karya kisah penyelamatan bagi umat manusia. Jadi mereka merupakan parago-parago yang dilibatkan untuk menyelesaikan karya agung Sang Bapa itu. Sekarang monggo Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tanyakan pada diri kita sendiri, apakah dalam hidup kita sebagai murid ya, Kristus ini kita sudah taat kepada Kristus, pada perintahnya. Ketaatan itu tentu akan semakin ya bisa nyata gitu jika kita mampu menunjukkan bukti, tentu saja. Saya taat, buktinya apa gitu kan. Nah, monggo kita bisa menggali dalam hidup kita pribadi-pribadi. Karena di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 14 disampaikan demikian. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Nah, ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sediakah kita melakukan perintahnya dengan sepenuh hati tanpa banyak kemudian meragukan begitu, bahkan mungkin karena keraguan yang besar itu kita justru tidak melakukan, atau karena kita merasa bahwa jika saya melakukan atau saya taat kepada perintah-perintah dari Kristus, saya akan merasa dirugikan atau saya akan kemudian mengalami celaka. Apakah kita masih ragu-ragu dengan hal seperti itu? Tuhan Yesus atau Sang Kristus tidak mungkin mencelakakan hidup setiap umat yang dikasihinya. Justru melalui kita, ketika kita mampu taat kepadanya, hidup kita dipakai oleh Allah untuk menyatakan karyanya. Tentu karya yang indah, karya yang membawa sukacita, karya yang membawa damai sejahtera. Diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan, damai di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Amin. Saat teduh sejenak bagi kita. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri, kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita bersama akan mendoakan panitia Paspen Kespel yang sudah dipilih dan sudah beberapa kali menjalankan tugasnya untuk rapat, supaya di dalam menjalankan tugas selanjutnya senantiasa dituntun, disertai dan diberkati oleh Tuhan, dan melalui pelayanan saudara-saudara kami ini kasih Tuhan senantiasa dinyatakan kepada kita. Maka pada sore hari ini akan didoakan panitia Paspen Kespel, dan akan dibacakan nama-nama dari panitia oleh sekretaris jemaat. Susunan panitia Paspen Kespel tahun 2022 GKJ Simomulyo terdiri dari Komisi Pembinaan Kesaksian, Blok 1, Blok 4, Blok 5, Blok 6, dan Blok 11. Akan saya bacakan, mohon yang saya bacakan namanya untuk bisa berdiri di tempat. Penasehat Bapak Tri Yoga Handoyo selaku Ketua Komisi Pembinaan Kesaksian. Ketua Bapak Rudi Eko Budi Jatmiko. Wakil Ketua Bapak Nono Sujarwadi. Sekretaris Saudara Era Disti. Bendara Ibu Elisa Mirliana. Sidana Bapak Pandoyo Darmo, Ibu Emi Simon Sipayung, Bapak Seno Bayu Haji, Bapak Kris Satya Wahyu, Ibu Hana Bajeng. Si acara dan lomba Bapak Petrus Wagio, Bapak Bagio Paringadi, Ibu Yuli Lestari, Ibu Reni Yusiandari, Bapak Sri Mulyono. Si konsumsi Ibu Tri Pinilih, Ibu Suwito, Ibu Yuli Herlina, Ibu Melina Sakaria, Ibu Suhartuti, dan Ibu Dwi Suryaning Tias. Si dokumentasi, publikasi, dan multimedia Bapak Arif Harjadi, Bapak Samuel Putra Anugrah, Bapak El Yuan, Saudara Agung, Saudara Bima, dan Saudara Abraham. Si perlengkapan dan dekorasi Bapak Subur Hadi Winoto, Bapak Yudi Catur, Bapak Totok Santoso, Bapak Slameto, Bapak Dwi Aris, Bapak Krisdianto, dan Bapak Salamun. Demikian. Mari kita satukan hati kita, Bapak Ibu Saudara. Mari kita satukan hati kita, Bapak Ibu Saudara. Kita masuk di dalam doa, kita berdoa. Bapak Ibu sekalian, saya undang untuk berdiri. Bapak Ibu sekalian, saya undang berdiri. Mari kita satukan hati kita, kita berdoa. Bapak yang penuh kasih, terima kasih ya Bapak atas kesempatan
yang telah Tuhan anugerahkan kepada kami untuk melayani Tuhan, terkhusus sebagai panitia Paspenkespel. Kami yakin dan percaya Tuhan yang memilih, Tuhan yang memampukan, Tuhan yang memberikan hikmat dan memberkati. Untuk itu kami menyerahkan saudara-saudara kami yang telah terpilih sebagai panitia Paspenkespel di dalam menjalankan tugas pelayanannya hanya di dalam kuasa kasih-Mu. Dan biarlah melalui pelayanan saudara-saudara kami ini, nama Tuhan semakin dipermuliakan dan iman kami pun semakin bertumbuh. Tuhan berkati segala sarana yang diperlukan. Tuhan berkati segala sarana yang dipersiapkan. Dan apapun yang menjadi kebutuhan kegiatan ini. Dan biarlah kegiatan ini pun bisa berjalan dengan lancar dan baik sampai selesai. Sungguh ya Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu senantiasa menyertai, menuntun, dan memampukan saudara-saudara kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Kami menyampaikan selamat melayani kepada Bapak Ibu Saudara sekalian sebagai panitia Paspenkespel. Kiranya Tuhan sendiri yang menuntun, menyertai dan memampukan panjenengan. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, warta lisan sore hari ini yang pertama, mari kami undang Bapak Ibu untuk bergabung bersama ibadah doa pagi pada hari Senin tanggal 11 April 2022 pukul 4.30 pagi yang dilaksanakan secara online Zoom, dilayani oleh Ibu Diah Petrus dan Bapak Penatua Pandoyo Darmo. Ikutilah ibadah doa pagi pada Sabtu tanggal 16 April 2022 pukul 4.30 pagi dilaksanakan secara online Zoom yang akan dilayani oleh Bapak Penatua Samuel Dwi dan Bapak Penatua Nono Sujarwadi. Bapak Ibu yang terkasih, ibadah blok cawisan kedua Perjamuan Kudus Jumat Agung hari Rabu tanggal 13 April 2022 jam 19 atau jam 7 malam akan dilaksanakan secara online Zoom mandiri tiap-tiap blok. Pelayan firman adalah Majelis Silang. Ibadah Kamis Putih. Tema, setialah dalam kasih hingga paripurna. Kamis 14 April 2022 pukul 19 atau jam 7 malam dengan bahasa pengantar bahasa Indonesia akan dilaksanakan secara ragawi dan dilayani oleh Bapak Pendeta Galo Iria Krislumadio SSI. Mari kita bergabung bersama ibadah Perjamuan Kudus Jumat Agung yang dilaksanakan secara ragawi pada Jumat 15 April 2022 pukul 8 pagi dan 4 sore dengan bahasa pengantar bahasa Indonesia yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Galo Iria Krislumadio SSI. Ibadah Sabtu Sunyi dilaksanakan secara ragawi pada hari Sabtu 16 April 2022 pukul 19 atau pukul 7 malam dengan bahasa pengantar bahasa Indonesia yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Galo Iria Krislumadio SSI. Mari kita bersama merayakan ibadah Minggu Paskah
yang akan dilaksanakan secara ragawi pada Minggu 17 April 2022 pukul 5 pagi dengan bahasa pengantar bahasa Indonesia yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Galo Iria Kris Lumadio SSI. Bapak Ibu yang terkasih, info pastoral GKJW Simomulyo bahwa ibadah doa malam pada hari Kamis 14 April 2022 akan ditiadakan dan akan dialihkan ke ibadah terpusat Kamis Putih di Gereja Simomulyo. Info katekisasi. Katekisasi pada hari Jumat 15 April 2022 akan diliburkan karena bertepatan dengan Jumat Agung. Poliklinik GKJW Simomulyo. Kami mohon maaf, untuk tanggal 17 April 2022 poliklinik akan tutup. Namun untuk selanjutnya poliklinik akan buka seperti biasa. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi tim Poliklinik GKJW Simomulyo. Festival Bulan Kesaksian dan Pelayanan. Majelis Agung GKJW mengundang segenap warga gereja GKJW untuk ambil bagian dalam Festival Bulan Kesaksian dan Pelayanan yang mengambil tema Allah memperlengkapi kita bersaksi dan melayani dengan ragam cara, media, dan usia. Adapun Festival Bulan Gospel kali ini dilakukan dalam 2 bentuk kegiatan, yaitu pembuatan film atau video pendek dan penulisan cerpen atau dongeng. Pembuatan film pendek dan dongeng tersebut harus berpusat tentang moral kekristenan dengan tema pelayananku sebagai kesaksianku. Karya akan diterima oleh panitia paling lambat 22 Mei 2022. Kegiatan Paspen Gospel. Sebagai awal dari rangkaian kegiatan Paspen Gospel GKJW Simo tahun 2022, sekaligus upaya menggalang dana bagi pelaksanaan kegiatan tersebut, panitia membuka pendaftaran pemesanan ucapan selamat Paskah bagi perorangan, keluarga, blok maupun instansi dengan kontribusi sebesar 50.000 per ucapan. Pendaftaran akan dimulai tanggal 11 April sampai 30 April. Dan ucapan selamat Paskah akan ditayangkan melalui slide di setiap ibadah pada tanggal 17 dan 24 April serta 1 Mei. Untuk pendaftaran, warga dapat menghubungi ketua blok masing-masing. Berita duka. Seluruh warga jemaat Simomulyo mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya Ibu Nugraeni atau Ibu Teguh dalam usia 56 tahun. Warga Blok 11 pada hari Minggu tanggal 3 April 2022 pukul 18.05 WIB dan telah dimakamkan pada hari Senin 4 April pukul 14 di Makam Kristen Keputih Surabaya. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kekuatan dan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkannya. Demikian warta lisan, dan untuk warta selanjutnya dapat Bapak Ibu baca melalui warta jemaat. Mari Bapak Ibu Saudara, kita satukan hati kita di dalam doa, kita naikkan syafaat kita. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur jika pada kesempatan ini kami masih boleh mendengarkan sabda-Mu. Mampukan kami untuk mengerti, memahami, dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan biarlah melalui perenungan pada saat ini, iman kami semakin dikuatkan, semakin bertumbuh, dan kami semakin berbuah menjadi berkat bagi banyak orang.
Saat ini ya Tuhan, kami berdoa memohon kepada Engkau, Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, damai sejahtera kepada seluruh warga jemaat, baik yang saat ini bersama-sama membangun ibadah ataupun di rumah mereka masing-masing. Tuhan pun juga senantiasa memberikan pertolongan kepada setiap warga jemaat atas permasalahan atau persoalan yang dihadapi. Dan biarlah apa yang menjadi permohonan dari warga jemaat yang dinaikkan di dalam doa-doa mereka, Tuhan pun senantiasa mendengarkan. Kami mohon kepada Tuhan, biarlah keluarga-keluarga Kristen yang dibangun ini senantiasa di dalam kasih Tuhan, di dalam kesatuan hati, menjadi teladan yang baik bagi kehidupan masyarakat. Anak-anak kami yang masih sekolah, Tuhan berikan hikmat sehingga dapat sekolah dengan baik, dapat mencapai apa yang dicita-citakan. Warga adisiswa yang sudah mulai melemah secara fisik, kiranya secara iman dan semangat biarlah tetap kuat di dalam Tuhan. Kami menyerahkan warga Ning Pasamuan yang seminggu ini berulang tahun, baik kelahiran ataupun juga perkawinan. Tuhan memberikan hikmat juga berkat di dalam kehidupan saudara-saudara kami ini. Dan biarlah semakin bertambah usia, semakin dewasa di dalam iman. Kami serahkan ya Tuhan setiap kegiatan gerejawi, baik itu di tingkat majelis agung sampai dengan majelis jemaat, biarlah berjalan lancar seluruh dengan kehendak-Mu, menjadi sarana kami untuk saling mengasihi, saling menopang, saling mendukung, saling menguatkan. Dan apapun yang menjadi kebutuhan pendanaan dan sebagainya dapat tercukupi. Kami berdoa pula ya Tuhan, setiap persoalan yang ada, baik di majelis agung, di majelis daerah maupun juga majelis jemaat, dapat diselesaikan dengan baik, dengan penuh kasih di dalam Tuhan. Kami para pelayan Tuhan, apapun yang menjadi tugas pelayanan kami, Tuhan mampukan untuk melayani dengan baik bersama dengan warga Pasamuan membangun jemaat ini, sehingga jemaat kami semakin hari semakin mandiri dan menjadi berkat. Kami pun berdoa untuk pribadi-pribadi yang mungkin sudah sekian lama undur dari kegiatan-kegiatan ataupun peribadatan. Tuhan sendiri yang membuka hati mereka sehingga segera kembali untuk bersemangat di dalam berkegiatan. Tuhan, kami menyerahkan bangsa negara kami beserta seluruh dunia ini. Tuhan pulihkan dari pandemi. Juga Tuhan senantiasa berkati kedamaian, ketentraman, khususnya di daerah-daerah konflik. Kami pun juga berdoa bagi pemimpin kami di pemerintahan, dari Bapak Presiden sampai di tingkat RT. Tuhan berkati hikmat dan kemampuan, sehingga dapat menjalankan tugas-tugasnya dengan baik, sesuai dengan apa yang menjadi firman Tuhan. Dan kami, masyarakat Indonesia, juga biarlah mampu mendukung setiap program kegiatan yang dilaksanakan. Semakin hari, negara kami semakin damai, sejahtera, adil, dan makmur. Inilah ya Tuhan, doa yang kami naikkan di dalam kuasa kasih-Mu, yang kami akhiri di dalam doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami, doa Bapa kami. Kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu.
datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Terkasih, tiba saatnya kita akan mengucapkan syukur kepada Tuhan. Sebelum kita mengucapkan syukur, baiklah kita dasari dari firman Tuhan yang diambil dari Efesus 5 ayat 2 yang demikian firman-Nya. Dan hiduplah dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Kita bernyanyi dengan pujian KJ nomor 387 bait 1. Ku heran Allah mau memberi. Memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasa-Nya. Yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Silakan untuk bangkit berdiri. Kita serahkan persembahan ucapan syukur kepada Tuhan. Bapa yang di surga, kembali kami menghadap kehadirat-Mu Tuhan. Pada sore hari ini kami mengucapkan syukur dan terima kasih. Masih diberi kesempatan untuk mengucapkan syukur dari sedikit berkat-Mu yang Ku berikan kepada kami. Tuhan Yesus, sucikanlah ucapan syukur ini, kiranya bisa berguna bagi kegiatan gereja kami, khususnya Simomulyo, untuk melebarkan firman-Mu di dunia ini. Bapa yang di surga, kami juga berdoa kepada saudara-saudara kami yang sudah mempersembahkan. Kiranya Tuhan memberikan berkat yang lebih dan mengajarinya untuk bersyukur yang lebih baik daripada hari ini. Bapa yang di surga, juga berdoa untuk saudara kami yang mengelola ucapan syukur ini. Kiranya diberi roh kejujuran dan kebijaksanaan, sehingga
apa yang dikerjakan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, doa ini kuserahkan dengan nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Masih tetap berdiri. Jemaat dipersilahkan duduk dan mengambil saat hening sejenak.